Film ini dimulai saat seorang pria berjalan melalui stasiun Grand Central, New York, dengan pistol di tangannya. Orang-orang di sekelilingnya melihat pistol tersebut dan mulai melarikan diri. Dia berjalan ke arah seorang pria lain yang tampaknya melindungi seorang gadis. Kedua pria tersebut saling menodongkan senjata ketika petugas keamanan menghentikan mereka. Kamera menyorot ke sebuah jam, yang menunjukkan bahwa waktunya tepat pukul 2.22. Kemudian, kita bisa mendengar suara tembakan. Ternyata itu hanya mimpi. Seorang pria bernama Dylan terbangun dari mimpinya, dan melanjutkan rutinitasnya, mendengarkan berita. Berita itu berbicara tentang sebuah bintang bernama Hamlin yang telah mati 30 tahun yang lalu, namun cahayanya mencapai bumi 30 tahun kemudian, dan bahwa supernova ini akan berdampak pada bumi dan penghuninya. Dylan kemudian diperlihatkan dalam perjalanan ke tempat kerja, mengendarai sepeda dan menuju ke stasiun Grand Central untuk naik kereta. Dia bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara dengan bakatnya yang bisa memvisualisasikan pola. Sepulang kerja, dia pergi ke sebuah klub dan minum-minum dengan rekan kerjanya, dan menerima tiket konser balet sebagai hadiah untuk ulang tahunnya yang akan datang. Keesokan harinya, di tempat kerja, dia mulai melihat polarasi bintang di depannya. Dia mulai berhalusinasi tentang mimpinya yang berulang dan tidak dapat berkomunikasi dengan pesawat terbang. Dia melihat jam dan melihat bahwa waktu menunjukkan pukul 2.22. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa jam telah berhenti. Dylan baru tersadar ketika rekan-rekannya memanggilnya. Dylan menyadari bahwa pesawat-pesawat itu akan bertabrakan satu sama lain karena jeda waktu yang ia lakukan. Dia segera melapor kepada pilot dan menyelamatkan mereka dari tabrakan. Para penumpang di dalam pesawat merasa lega. Dylan menyadari bahwa jam sudah mulai bekerja kembali. Karena kejadian ini, dia diskors selama 4 minggu. Sehari setelah dia diskors, dia menghadiri konser balet, di mana dia melihat seorang wanita bernama Sarah, dan terpana oleh kecantikannya. Setelah balet selesai, semua orang menghadiri pesta setelahnya. Dylan mendekati Sarah dan memperkenalkan dirinya. Mereka pergi ke sebuah restoran dan mulai berbicara. Dylan mengatakan kepada Sarah bahwa ayahnya adalah seorang pilot dan dia juga berlatih untuk menjadi pilot tetapi tidak pernah bisa menjadi pilot, karena dia takut terbang. Sarah mengatakan bahwa dia bekerja di galeri seni Howard Pace. Dia juga bercerita tentang diskors dari pekerjaannya. Dan dia mengetahui bahwa Sarah berada di pesawat yang hampir bertabrakan dengan pesawat lain pada pukul 14.22. Dylan merasa menyesal atas kejadian tersebut, namun Sarah justru berterima kasih kepada Dylan karena telah menyelamatkan nyawanya. Saat mereka berangkat, mereka mengakui satu sama lain bahwa untuk kencan pertama, mereka merasakan hubungan yang mendalam dan rasanya seperti sudah saling mengenal selamanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju Grand Central, Dylan melihat kejadian yang sama seperti hari sebelumnya. Sirene, suara tawa seorang wanita, suara konstruksi, seorang pria yang mengatakan, "Jika ada yang bisa saya bantu," dan suara pecahan kaca. Ketika dia tiba di stasiun Grand Central, pada pukul 2.21 siang, dia melihat seorang pengusaha sedang membaca korannya, sepasang suami istri saling berpelukan, antrean anak-anak prasekolah di mana anak yang berada di barisan terakhir menjatuhkan sesuatu, dan seorang wanita hamil di bawah jam. Tepat pukul 2.22 siang, jendela stasiun pecah. Dia kemudian menemui Sarah dan mengajaknya makan malam lebih awal. Dia pergi ke Central Park bersamanya untuk makan es krim. Sarah mengungkapkan bahwa dia telah berhenti menari karena cedera. Dylan merasa sedih, jadi untuk menghiburnya, dia memainkan sebuah lagu dan mulai menari di depannya. Sarah bergabung dengannya dan mereka berdua dengan senang hati menari bersama di tengah-tengah taman yang ramai. Pada akhirnya, mereka berciuman. Mereka pergi ke apartemen Dylan dan bercinta. Keesokan paginya, mereka berbaring di tempat tidur dan berpelukan. Dylan bertanya kepada Sarah dari mana ia mendapatkan kalungnya, dan Sarah menjawab bahwa kalung tersebut berasal dari mantan pacarnya, Jonas, yang kebetulan adalah seniman utama di galeri tempatnya bekerja. Dylan bertanya kapan ulang tahun Sarah dan mereka mengetahui bahwa mereka berdua lahir di hari yang sama, 18 April 1986, dan mereka berdua akan berusia 30 tahun dalam waktu seminggu. Dylan tiba-tiba mendengar suara tabrakan mobil di jalan di bawah apartemennya tepat pukul 9.15 pagi, dan dia memberitahu Sarah bahwa itu adalah hari ketiga berturut-turut kejadian yang sama terjadi. Dylan kemudian naik taksi menuju Grand Central. Ketika sopir mengambil rute yang lebih pendek, Dylan menyuruhnya untuk menghentikan taksi dan memperhatikan lagi pola sirene yang sama. Seorang wanita tertawa, suara konstruksi, dan seorang pria yang mengatakan, "Jika ada yang bisa saya bantu." Dylan kemudian berteriak agar taksi berhenti. Dan hal ini membuat sang sopir taksi marah, yang berbalik dan mengusir Dylan karena telah meneriakinya. Saat itu,
sebuah mobil lain menabrak mereka berdua, menyebabkan kaca jendela taksi pecah. Meskipun Dylan terluka, dia pergi ke stasiun Grand Central dan melihat pola kejadian yang sama persis. Seorang pengusaha berdiri dengan koran, pasangan yang lebih tua berpelukan, sekelompok anak-anak berjalan dalam antrean ketika anak terakhir menjatuhkan sesuatu, dan yang terakhir, seorang wanita hamil berdiri di bawah jam. Dia memberitahu Sarah tentang pola-pola yang berulang ini, tetapi dengan orang yang berbeda yang melakukan tindakan yang sama. Sarah tidak mempercayai Dylan, tetapi membantu membersihkan luka-lukanya akibat kecelakaan mobil. Dylan pulang ke rumah dan mulai menulis semua kejadian yang dialaminya hari itu, mulai dari jam 9.10 pagi. Pertama, dia menulis tentang setetes air, lalu seekor serangga yang mati, dan sebuah pesawat yang terbang di atas kepala. Keesokan harinya, Dylan pergi ke puncak gedung apartemennya untuk melihat apakah pola tersebut terulang kembali. Dia menunggu tetesan air seperti kemarin, namun langit tetap cerah. Namun, tepat pada pukul 9.10, tetesan air jatuh ke buku catatannya. Terkejut, ia menutup buku catatannya dan ketika ia membukanya, ada serangga yang tergencet di halamannya. Kemudian sebuah pesawat terbang melintas di atasnya. Pola ini berulang, Dylan hampir tidak bisa mempercayainya. Dylan pergi ke galeri untuk mencari Sarah, dan menyadari bahwa galeri tersebut sedang mengadakan pameran dengan karya seni Jonas sebagai pameran utama. Jonas adalah mantan pacar Sarah. Dia telah membuat pameran hologram cahaya tentang stasiun Grand Central, dan Dylan melihat bahwa pameran tersebut persis seperti kejadian yang dialami dalam beberapa hari terakhir. Seorang pengusaha yang sedang membaca korannya, sepasang kekasih yang saling berpelukan, barisan anak-anak prasekolah, dan seorang wanita hamil di bawah jam. Dylan berasumsi bahwa Jonas menguntitnya, karena hanya Dylan yang tahu tentang kejadian-kejadian ini. Dia menyerang Jonas, yang mengakibatkan perkelahian. Dia mempertanyakan Jonas apakah dia menguntitnya. Di antara para penonton adalah pemilik galeri Keivar. Dia bertepuk tangan dan mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus untuk memberlakukan pembunuhan di stasiun Grand Central yang terjadi 30 tahun yang lalu. Sarah meminta maaf kepada Jonas tentang serangan Dylan, dan menunda hubungannya dengan Dylan. Di kemudian hari, Dylan mengirim pesan kepada Sarah untuk meminta maaf. Sementara itu, dia menemukan setumpuk amplop yang disembunyikan di rumahnya. Dia menemukan seorang pria bernama Jack Redmond telah menulis surat-surat ini kepada seorang wanita bernama Evelyn. Setelah diselidiki, Dylan mengetahui bahwa Jack Redmond pernah tinggal di apartemennya 30 tahun yang lalu pada tahun 1987. Dia juga menemukan sebuah artikel online dan mengetahui tentang pembunuhan yang terjadi 30 tahun yang lalu di Grand Central. Jack Redmond adalah pembunuhnya. Ia membunuh kekasihnya, Evelyn, dan seorang petugas polisi di tengah-tengah Grand Central. Evelyn bahkan sedang hamil saat itu. Pembunuhan itu terjadi tepat pada pukul 2.22. Jack membunuh Evelyn karena cemburu karena Evelyn menjalin kasih dengan petugas polisi, Noah Marks, yang dibunuh Jack pada hari itu juga. Dia juga menemukan bahwa Jack, Evelyn, dia, dan Sarah memiliki hari ulang tahun yang sama. Bahkan, dia dan Sarah lahir di hari yang sama ketika Jack dan Evelyn meninggal. Dylan menghubungkan titik-titik tersebut, dan mengetahui bahwa dia dan Sarah adalah Jack dan Evelyn di kehidupan lain. Kemudian dia menemukan alamat Evelyn di dalam surat-surat itu, dan mengunjungi rumahnya. Dylan bertemu dengan saudara perempuan Evelyn yang memberitahunya bahwa Evelyn sangat mencintai Jack. Jadi menurutnya teori bahwa Jack membunuh Evelyn karena dia mencintai orang lain adalah salah. Dia juga memberitahunya bahwa Noah, petugas polisi, juga jatuh cinta pada Evelyn. Ketika Dylan kembali ke rumah, dia menghubungkan konstelasi yang terjadi setelah 30 tahun dan situasi mereka. Dia melihat bahwa 3 bintang yang terlibat dalam rasi bintang tersebut sebenarnya adalah Jack, Evelyn, dan Noah. Saat ini, mereka adalah Dylan, Sarah, dan Jonas. Karena rasi bintang itu telah kembali, nasib mereka pun kembali. Dylan mengirim pesan kepada Sarah tentang apa yang telah dia lihat, dan memintanya untuk menemuinya. Sarah berada di galeri sambil melihat hologram Jonas. Dia memberitahu Jonas tentang temuan Dylan, tetapi Jonas menganggapnya sebagai delusi Dylan. Di kemudian hari, Dylan sedang berada di apartemennya ketika Sarah mengunjunginya. Sarah melihat Dylan tertekan dan mencoba menghiburnya. Dylan mengatakan kepadanya bahwa karena keesokan harinya adalah hari ulang tahun mereka, ada kemungkinan dia dapat membunuhnya seperti Jack membunuh Evelyn. Jadi, dia menyuruhnya untuk pergi dan tidak akan pernah bertemu dengannya lagi demi kebaikan mereka. Setelah Sarah pergi, Dylan kehilangan kendali dan mulai merusak barang-barang di sekitar apartemennya. Dia kemudian pergi ke teras dengan maksud untuk melompat dari gedung, tapi dia berubah pikiran. Sarah,
Di sisi lain, pergi ke kantor Jonas dan menceritakan semua yang terjadi. Jonas menawarkan untuk mengajaknya berlibur untuk mengalihkan pikirannya dari Dylan. Keesokan paginya, Dylan menyadari bahwa tetesan air, serangga, pesawat, dan semua yang terjadi di dalam pola tersebut terjadi pada Jack di hari kematiannya. Pola tersebut telah mencoba memberitahu Dylan bahwa Sarah dalam bahaya. Setelah mengetahui hal ini, Dylan berlari untuk menyelamatkannya. Dia meneleponnya beberapa kali dalam perjalanan tapi tidak diangkat. Jadi, dia pergi ke kantor Jonas. Di sana, dia terkejut melihat dinding yang dipenuhi dengan foto-foto Sarah dan beberapa hologram dirinya. Dia menyadari bahwa Jonas terobsesi dengan Sarah. Dia juga menemukan sebuah kotak pistol yang kosong dan sekarang yakin bahwa Sarah dalam bahaya. Dia bergegas ke stasiun untuk menemukannya. Sementara itu, Jonas dan Sarah berada di stasiun Grand Central untuk membeli tiket perjalanan mereka. Jonas menyuruh Sarah untuk menunggunya di bawah jam. Sejarah terulang kembali. Jonas kembali kepadanya dengan membawa tiket. Dia juga menyadari bahwa mereka hidup di masa lalu. Sarah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi bersamanya karena dia jatuh cinta dengan Dylan. Dengan gelisah, dia meminta Sarah untuk mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi Sarah menolak tepat saat Dylan tiba di stasiun. Jonas, yang mengira bahwa Sarah memanggilnya ke sana, menjadi marah dan berjalan ke arah Dylan dengan membawa pistol. Sarah mulai melihat karakter yang sama dengan yang digambarkan Dylan. Pengusaha, pasangan yang berpelukan, anak-anak, dan sebagainya. Dia mulai menyadari bahwa semua yang dikatakan Dylan adalah benar. Tapi itu juga berarti wanita hamil di bawah jam itu adalah Sarah sendiri. Jonas pertama-tama mengarahkan pistolnya ke arah Dylan, dan kemudian dia menunjuk ke arah Sarah, mengatakan bahwa jika dia tidak bisa memilikinya, begitu juga dengan Dylan. Dylan melindungi Sarah tepat pada waktunya, namun dia tertembak pada pukul 2.21 siang. Kejadian 30 tahun yang lalu terulang kembali, dan tepat pada pukul 2.22 siang, Jonas ditembak oleh polisi yang telah mengikuti Dylan di sana. Dylan jatuh ke dalam pelukan Sarah dan sejenak menutup matanya. Dia melihat Jack dan Evelyn sedang bermesraan. Untungnya, dia tidak mati. Sarah kemudian melihat jam, waktu menunjukkan pukul 2.23 siang. Mereka berhasil bertahan hidup, dan takdir telah berubah. Kita akhirnya mengetahui bahwa di kehidupan sebelumnya, polisi Noah adalah orang yang membunuh Evelyn dan Jack, namun polisi telah memutarbalikkan cerita untuk menyelamatkan reputasi mereka. Bintang sekarat, Hamlin, yang disebutkan di awal film akhirnya menghilang namun seorang bintang baru segera terlahir kembali. Pada adegan akhir, diperlihatkan bahwa Dylan dan Sarah hidup bahagia, dengan Dylan yang akhirnya berhasil mengatasi rasa takutnya akan terbang dan kini menjadi seorang pilot, dan Sarah yang tersenyum penuh kasih sayang kepada bayi mereka yang masih dalam gendongan.